Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan hari ini Umi masih membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Pertemuan sebelumnya Umi sudah berikan materi kepada kalian, beberapa contoh penjumlahan dan pengurangan, tapi masih ada yang belum mencatat. Umi harap yang belum mencatat silahkan dicatat, yang sudah mencatat silahkan dibaca-baca dan dipahami. Nah, hari ini Umi akan memberikan contoh penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Sebenarnya ini di sekolah dasar sudah kalian pelajari. Umi hanya mengingatkan, Umi kasih contoh yang sederhana, nanti kita buat kesimpulan untuk mengerjakan soal yang bilangan bulatnya lebih besar. Jadi kita ambil dari contoh yang sederhana dulu. Kalian perhatikan di sini ada 8 contoh penjumlahan dan pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua bentuknya berbeda. Ada yang dijumlahkan dengan bilangan positif, ada yang dengan bilangan negatif, ada yang pengurangannya dengan bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, bagaimana hasilnya dan cara mengerjakannya? Silahkan kalian simak. Nah, di sini Umi pakai garis bilangan. Nah, dalam membuat garis bilangan juga kalian harus memperhatikan. Di sini ada bilangan bulat positif, di sebelah kanannya 0, di sebelah kirinya 0 bilangan bulat negatif. Nah, jarak dari 0 ke 1, 1 ke 2, 0 ke negatif 1, negatif 1 ke negatif 2, ini harus sama ya. Jangan asal digambar. Nanti silahkan kalian lihat lagi gambar kalian, sudah benar atau belum. Kalau belum silahkan diperbaiki. Oke, kita lihat yang pertama. 4 ditambah 3 sama dengan 4, berarti kita bergerak. Ingat, kita selalu bergerak dari 0. Kalau positif 4 berarti kita bergerak ke kanan. Ini ada petunjuknya. Kalau positif 4 berarti kita bergerak ke kanan dari 0 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nih. Tambah 3. Nah, tanda tambah itu artinya bergerak. Bergerak kemana? Lihat, bilangan positif berarti kita bergerak ke kanan 3 langkah dari 4 tadi. 1, 2, 3. Nah, kita berhenti di mana? Positif 7. Maka 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kita lanjut soal yang kedua. 4 tambah negatif 3 sama dengan, ini bilangan positif. Positif 4 berarti, ini hapus dulu ya. 4 berarti dari 0 ke 4. 1, 2, 3, 4. Tambah negatif 3. Tanda tambah artinya bergerak. Negatif 3 ke kiri berarti bergerak ke kiri 3 langkah. Dari mana? Dari positif 4. 1, 2, 3. Nah, berhenti di mana? Di positif 1. Maka 4 tambah negatif 3 sama dengan 1. Selanjutnya negatif 4 tambah 3. Berarti kita posisinya ke kiri. Dari 0 ke kiri 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Tambah 3 berarti bergerak ke kanan 3 langkah. Dari 4. 1, 2, 3. Berhenti di mana? Di negatif 1. Maka negatif 4 tambah 3 sama dengan negatif 1. Lanjut, negatif 4 tambah negatif 3. Negatif 4 berarti kita ke kiri dari 0. Ingat dulu ya. Jadi petunjuk ini 1, 2, 3, 4. Memahami dulu. Tanda tambah dengan bilangan positif, kamu bedakan ya. Oke, mana tadi? Negatif 4 berarti ke kiri 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kemudian tambah negatif 3. Tambah bergerak. Negatif 3 ke kiri 3 langkah. Dari negatif 4. 1, 2, 3. Berhenti di negatif 7. Maka negatif 4 tambah negatif 3 sama dengan negatif 7. Oke, ini untuk penjumlahan. Nanti diulang-ulang aja supaya makin paham. Kita lanjut ke pengurangan. Bentuknya beda semua juga. Kita lihat lagi. Yang nomor 5. Nanti dicatat yang rapi ya. 4 dikurang 3 berarti dari 0 ke 4. 0 ke 4. 1, 2, 3, 4. 4 kurang 3. Lihat, kalau kurang, nih, tanda kurang artinya tidak bergerak. 3 ke kanan berarti tidak bergerak ke kanan. Nah, ingat kalau katanya tidak bergerak ke kanan, itu maksudnya kita bergeraknya ke kiri. Ya, kurang 3 berarti tidak bergerak ke kanan. Kalau tidak bergerak ke kanan, artinya kita bergerak ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, berhenti di mana? Di positif 1. Berarti 4 dikurang 3 sama dengan 1. Lanjut, 4 dikurang negatif 3. 4 berarti dari 0 ke kanan 4 langkah. Perhatikan ya. 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kurang negatif 3. Tanda kurang artinya tidak bergerak ke negatif 3. Tidak bergerak ke kiri. Nah, kalau tidak bergerak ke kiri, itu artinya kita bergerak ke kanan. 4 kurang negatif 3 berarti dari 4 kita bergerak ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Berhenti di positif 7. Lanjut.
Negatif 4 dikurang 3. Negatif 4 berarti kita ke kiri 4 langkah dari 0. 1, 2, 3, 4. Kurang 3. Tanda kurang artinya tidak bergerak. Ini positif 3 berarti tidak bergerak ke kanan. Kalau tidak bergerak ke kanan, artinya kita bergerak ke kiri. Berapa langkah? 3 langkah dari negatif 4. 1, 2, 3. Berhenti di mana? Di negatif 7. Terakhir, negatif 4 dikurang negatif 3. Negatif 4 artinya dari 0 kita bergerak ke kiri 4 langkah. Ini 0, negatif 4 berarti ke kiri 4 langkah. Nih, kurang negatif 3. Tanda kurang artinya tidak bergerak. Tidak bergerak ke negatif 3 ke kiri. Kalau negatif ke kiri berarti tidak bergerak ke kiri. Kalau tidak bergerak ke kiri, kita bergeraknya ke kanan. Berapa langkah? 3 langkah. Dari negatif 4 kita bergerak ke kanan 3 langkah. Berarti di mana? Di negatif 1. Ya, jadi ini petunjuknya 1, 2, 3, 4. Kau pahami dulu. Tanda tambah artinya bergerak, tanda kurang artinya tidak bergerak. Kalau tidak bergerak ke kanan berarti bergeraknya ke kiri. Kalau tidak bergerak ke kiri berarti bergeraknya ke kanan. Nah, sekarang kita buat kesimpulan. Ini kan tadi contohnya masih sederhana ya, 4 tambah 3, 4 kurang 3. Bagaimana kalau penjumlahannya bilangan besar? Misalnya seperti yang sudah kalian kerjakan kemarin, 100 tambah 50. Kan tidak mungkin kita pakai garis bilangan lagi. Nah, dari contoh ini kita buat kesimpulan. Ini ada buat 1, 2, 3. Yang pertama dan yang kedua ini untuk penjumlahan. Kita lihat yang pertama. Jika tandanya sama, maka angkanya dijumlahkan. Tanda mengikuti soal. Nah, apa maksudnya? Kita lihat. Tandanya sama berarti sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, jika sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka angkanya kalian jumlahkan. 4 tambah 3, 7. 4 tambah 3, 7. Nah, tandanya kalau dia sama-sama positif, maka hasilnya positif. Kalau sama-sama negatif, maka hasilnya negatif. Itu maksud yang nomor 1. Lanjut yang nomor 2. Jika tandanya berbeda, maka angka yang besar kurangnya yang kecil. Nah, apa maksudnya itu? Tandanya berbeda berarti ada yang positif, ada yang negatif, atau negatif dengan positif. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka kalian kurangkan bilangan yang besar ke yang kecil. 4 dikurang 3, 1. 4 dikurang 3, 1. Nah, tandanya mengikuti bilangan yang besar. Ini bilangan besarnya 4, berarti hasilnya positif. Ini bilangan besarnya 4 negatif, maka hasilnya negatif. Caranya tadi, kurangkan bilangan yang besar ke yang kecil, tandanya mengikuti bilangan yang besar. Itu untuk penjumlahan. Nah, untuk pengurangan, nanti kita kembali ke 1 dan 2, tapi ada catatannya. Untuk pengurangan bilangan bulat, kamu ubah dulu pengurangan menjadi penjumlahan dengan lawannya. Lawannya maksudnya bagaimana? Kalau negatif 4 itu lawannya 4, 5 lawannya negatif 5. Berarti kalau 100 lawannya negatif 100. Kita lihat ini, 4 dikurang 3. 4 dikurang 3, ini berarti ubah pengurangan menjadi penjumlahan dengan lawannya. Lawan dari 3 berapa? Negatif 3. Nah, kembali lagi ke sini. Kalau tandanya berbeda, kurangkan. 4 dikurang 3, 1. 4-nya positif, maka hasilnya 1. Lanjut. 4 dikurang negatif 3. Berarti 4 tambah negatif 3, lawannya 3, sama dengan 7. Ya. Jadi untuk pengurangan, ubah pengurangan menjadi penjumlahan dengan lawannya. Pengurangan ubah menjadi penjumlahan dengan lawannya. Negatif 3 lawannya 3. Negatif 4 dikurang 3. Ini negatif 4 kurang jadi tambah lawan dari 3 negatif 3. Nah, tadi kalau penjumlahan yang tandanya sama, ininya ditambah 4 tambah 3, 7. Karena sama-sama negatif, maka jawabannya negatif 7. Di sini. Lanjut. Negatif 4 dikurang negatif 3. Berarti negatif 4 kurang ganti jadi tambah, negatif 3 lawannya 3. Nah, ingat tadi jika tandanya berbeda, maka kurangkan yang besar dengan yang kecil. 4 dikurang 3, 1. Bilangan besarnya negatif, maka hasilnya negatif 1. Sama ya. Jadi kesimpulan 1, 2, 3 ini silahkan kalian pahami. Nah, ini tujuannya apa? Ini untuk bilangan-bilangan yang besar. Kalau ini tadi kan masih bisa digambar di garis bilangan. Kalau misalnya negatif 25 ditambah 100. Nah, ada yang mau gambar di garis bilangan? Tidak ya? Nah, jadi dari kesimpulan ini, negatif 25 tambah 100. Ini tandanya berbeda. Kalau tandanya beda tadi, kurangkan bilangan yang besar ke yang kecil. 100 kurang 25, 75. 100-nya positif, berarti jawabannya positif 75. Kita buat contoh lain. Negatif 600 ditambah 80. Ini berapa? Lihat tandanya beda, negatif, positif. Berarti kurangkan yang besar ke yang kecil. 600 dikurang 80 berapa? 520. Lihat 600-nya negatif,
Maka jawabannya negatif 520. Nah, coba kalian cek kembali 8 soal yang Umi kasih sebelumnya. Masih banyak yang salah. Coba diperbaiki dengan cara yang sudah Umi buat. Nah, sekian dulu materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung ke WA Umi DM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.